orang-orang yang pro lockdown atau orang yang masih bisa punya gaji itu bisa bersinergi untuk orang-orang yang kehilangan pendapatan ya gara-gara restriksi pandemi COVID-19 ini. Gue adalah seorang desainer sebenarnya. Cuma gue memang punya latar belakang lain di dunia profesional di bidang jurnalistik sama di research. Gue sih terhitung nggak terdampak ya, tapi di luar sana termasuk teman-teman gue itu banyak banget dari mereka di sektor industri jasa, service, hospitality, kreatif, seni pertunjukan itu udah kehilangan pendapatannya gitu. Jadi gue di sini memang melihat dampak finansial dari pandemi sebagai pengamat gitu, sebagai outsidernya, bukan sebagai orang yang terkena dampaknya. Karena gue ada di industri yang nggak bisa kerja dari rumah, tapi semua orang dituntut untuk stay at home. Udah gitu sampai akhir Maret kejadian kantor gue semuanya harus unpaid leave. Terus gue cerita-cerita kalau di kejadian yang ada di kantor gue gimana orang-orang ngeresponnya. Terus kita come up sama satu ide, gimana kalau pekerja yang masih punya gaji ngebantu sementara pekerja yang nggak punya gaji selama 3 atau 5 bulan ke depan. Ngelihat hari ini ternyata donasi masih banyak yang masuk, meskipun secara nominal nggak terlalu besar, gue ngelihat cukup takjub juga ternyata society masih mau saling membantu satu sama lain meskipun nggak kenal. Awal-awal pandemi, restriksi pandemi itu terjadi ya, ada mall ditutup, tempat kerja udah mulai ditutup, dan sebagainya. Jadi gimana caranya kita membuat solusi yang lebih produktif, membuat diskusi itu lebih produktif gitu. Atau orang yang masih bisa punya gaji itu bisa bersinergi untuk orang-orang yang kehilangan pendapatan ya gara-gara restriksi pandemi COVID-19 ini. Redistribusi kekayaan itu adalah sebuah upaya kolektif. Kenapa? Karena di waktu pandemi seperti ini dengan beserta restriksinya, kekayaan itu hanya terdistribusi untuk orang-orang tertentu, untuk profesi-profesi tertentu, tapi bukan untuk semua orang kayak seperti biasanya. Nah, jadinya kenapa redistribusi kekayaan? Karena kita mau menyebarluaskan, membagi kekayaan kita bukan hanya untuk orang-orang yang kebetulan profesinya tidak terdampak, tapi untuk mereka yang kehilangan pendapatan juga gitu. Jadinya ini adalah upaya untuk urun daya untuk mencapai kebutuhan minimum para pekerja-pekerja yang terdampak. So far itu ada 1030 orang yang sudah mendapatkan distribusi dana melalui Bagi Rata gitu ya. Tapi keseluruhan penerima dana yang ada di database Bagi Rata tuh ada 1200-an gitu. 1030-nya sudah mendapatkan. Total arus dana yang udah terdistribusi melalui Bagi Rata itu ada 347 juta sampai hari ini ya. Itu kita mulai dari bulan April. Jadi sekitar 4 bulan sampai sekarang. Jadi itu sepenuhnya volunteer. Jadi volunteer di situ kita menyebutnya 100 ilustrator melawan pandemi. Jadi di mana kita mengundang para perupa, para ilustrator, para visual storyteller untuk mengamplifikasi isu-isu dampak finansial dari mereka yang terdampak dari pandemi. Dia mengilustrasikan cerita itu dan mereka mempublish cerita itu sendiri. Perannya Bagi Rata itu adalah sampai tadi itu uji kelayakan gitu. Apakah penerima dana ini layak untuk masuk ke dalam database. Cuma memang kami mengajak publik gitu, para pengirim juga gitu, untuk merawat database kami. Jadi misalnya di dalam listing Bagi Rata itu kalian bisa naruh mencet button untuk melaporkan gitu. Nah, dilaporkan itu kalian juga bisa mensortir apakah orang ini identitasnya mencurigakan, apakah orang ini mempunyai identitas ganda. Nah, jadi kita memang mengandalkan publik juga sih ya untuk merawat database kita. Jadi karena kita orangnya sedikit. Jadi memang kita mengikuti standar kebutuhan minimum per bulannya dari Kemensos. Di situ tertera 1.500.000 untuk menanggung 1 orang dewasa dan 2 anak. Memang kita membantu para penerima dana mengartikulasikan kebutuhan jumlahnya berapa gitu. Cuma kita emang menerapkan 1.500.000 itu supaya bisa bergantian slotnya ke orang lain. Jadi kalau misalnya udah mencapai 1.500.000 kita
mengajak orang ini untuk membagi slotnya dulu ya lain-lain. Nanti setelah udah itu mau daftar lagi juga terserah sebenarnya. Jadi di situ memang 3 bulan, tapi memang ada pilihan buat mereka mengisi 1 sampai 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Kenapa? Karena di sini kita berasumsi bahwa paling enggak kalian bisa bertahan hidup untuk 3 bulan dulu. Kita nggak bisa menjamin orang untuk bertahan hidup sampai 1 tahun ke depan gitu. Karena memang yang kita buat di sini adalah jaring pengaman untuk bukan permanen ya, jadi temporer gitu. Paling nggak 3 bulan mereka bisa bertahan hidup. Itu goalnya dari kita gitu. Yakin sih karena sejauh ini inisiatif yang ada itu kebanyakan nge-pool satu distribusi dananya ya ke dalam satu rekening bersama dan nanti baru di-disperse ke orang-orangnya. Kalau kita kan memang langsung tanpa perantara ya, jadi nggak ada komisi dan sifatnya peer-to-peer dari rekening pengirim ke rekening penerima. Emang kita fokusnya untuk memberdayakan masyarakat sih, untuk bisa punya tools yang bisa saling bersinergi, yang emang dibuat dari masyarakat sendiri dan dikelola dan dirawat oleh masyarakat dan kepentingannya hasilnya itu untuk masyarakat itu sendiri.